Terus di MEA itu kapasitas muslimin ini sebagai apa ya terakhir? Saya sebagai koordinator farming dan ekonomi. Koordinator farming dan ekonomi di ASEAN itu? Iya, ASEAN. Luar biasa ini. Itu dari beberapa negara di ASEAN gabung itu? Kalau yang gabung kemarin itu ada 14 negara. 14 negara. Karena di luar ya jujur kan ada perbedaan sedikit di Indonesia yang saya tahu. Ya, ya. Di mana di luar itu tidak ditanyain kamu selesai di mana. Ya. Seperti yang barusan kita. Iya, seperti yang barusan tadi ya, betul. Kamu tapi yang ditanya itu what your skill? 13 SMA. 13 SMA. Iya, benar. Luar biasa ini. Menarik kawan-kawan ini. Apa alasannya ini? 13 SMA itu sampai dia pindah ke 13 SMA. Itu data dari Pemda. Perindak ya? Iya, Perindak dengan kolaborasi dengan DPRD. SIDA. DPRD. Oke, lanjut. Nah, kalau kami di data kami Kak itu mencapai 1,8 miliar. 1,8 miliar. Iya, di tahun 2019. Oh, berarti di data yang kamu riset sendiri? Iya, riset kami. Terus ada bocoran dari teman-teman. Kalau dari Bank Indonesia itu sendiri punya riset 2,1 miliar. Oh, Bank Indonesia pernah juga ngeriset itu? Pernah ngeriset juga. Berarti sekitar 2,1 miliar. Berarti Bank Indonesia bisa meriset sampai 2,1 miliar? Ya, Oke, ya. Tapi mungkin seluruhnya Kak ya. Yang saya riset itu dari ini hortikultura saja sama belanja dapur lah. Itu cuma belanja dapur? Iya, belanja dapur. Dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Termasuk ikan ya. Termasuk ikan? Termasuk ikan. Itu 1,7? 1,8 miliar. 1,8 miliar? Iya, benar Kak. Luar biasa. Dan ada uniknya di sini Kak. Ada uniknya. Di sana juga saya sadari bahwa kita ini di daerah Polewali Mandar ini Sulawesi Barat pada umumnya, ternyata kita kaya. Iya. Kayanya apa? Karena 1,8 miliar itu 86% itu hasil tidak dimiliki oleh Sulawesi Barat. Nah ini nih. Itu dari luar Kak. Itu dari luar. Itu dari luar. Hortikultura itu dari luar Kak. Wortel, kol, apa segala macam itu dari Sulawesi Selatan. Itu berapa persen? 86%. 86%. Itu dari luar semua? Iya, dari luar. Berarti yang punya kita cuma berapa persen? Kita cuma 16%. 16%? Ya. Terus pertanyaan begini, kenapa bukan di sini sendiri yang memproduksi itu lalu kemudian dia menjual sendiri ke pasar gitu? Nah itu, ada apa kira-kira? Nah itu dia tuh, itu sekarang yang menjadi persoalan kan? Dan saya rasa begini, hasil riset LIN sekarang ini yang ada di Polewali Mandar ini terkhusus ke satu kecamatan di Wonomulyo itu. Ini adalah sebuah contoh kalau saya melihat. Ini adalah sebuah contoh dan itu bisa saja berlaku di daerah-daerah lain. Ya kan? Ya bisa berlaku di daerah-daerah lain. Tentu Kak. Oke lanjut. Nah, ini yang saya selalu gaungkan, saya lakukan ada apa sebenarnya. Dan tidak mungkin di antara satu pun masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar ini tidak sadar akan hal itu. Kalau itu sih mungkin iya. Tapi saya sendiri kan orang Polman ini. Iya. Sebenarnya saya baru mendengar itu. Karena mungkin ya saya tidak pernah memperhatikan itu jadi, kan. Saya tidak pernah memperhatikan itu. Mungkin teman-teman di luar sana pun juga karena bukan di bidang itu, bahkan tidak ingin tahu kan. EGP ya. Iya, EGP gitu kan. Ngapain ngurusin itu kan? Betul. Tapi kan ini sebenarnya adalah potensi yang sangat biasa. Yang sangat luar biasa. Dengan apa ya? Dengan target 1,8 miliar per hari cuma sekedar bahan dapur. Iya, hanya belanja dapur. Dan ada saya ada datanya itu Kak. Itu ada data ya? Belanja per kapita Kabupaten Polewali Mandar. Nah, itu semua saya ada. Oke. Setelah ngeriset itu apa yang step kedua apa yang mesti harus dilakukan? Step kedua yang saya buat sekarang saya berbicara soal belanja masyarakat itu sendiri. Salah satu contoh Kecamatan Polewali. Kecamatan Polewali itu Kak, kalau estimasi belanja dapur dalam satu hari per kapita itu mencapai 16.000 sampai 24.000 rupiah. Itu dalam satu hari? Ya. Per kapita ya? Per kapita. Oke. Nah, kalau di Kecamatan Polewali ini kan ada 14.700 kakak. Iya. 14.700 kakak. Nah, coba bayangkan Kak, kalau itu kita ambil 10% saja
untuk kita supply. Wih, itu luar biasa. Pertanyaannya, ada berapa banyak lapangan kerja yang bisa terbuka? Iya. Nah, ini yang menarik ini, saudara-saudara sekalian ini yang sangat menarik sebenarnya. Potensi kita itu sebenarnya sudah terpampang jelas di hadapan kita. Benar. Ini loh yang seharusnya kalian lakukan. Karena potensi kita di sini itu besar, ya kan? Betul. Contoh tadi, persoalan kebutuhan dapur saja dalam per hari 1,8 miliar, lalu kemudian itu diambil 80% dari luar ke dalam, ya kan? Dari luar ke dalam, 80% adalah kan pasar kita. Itu potensi kita. Benar. Ya kan? Benar. Nah, terus sekarang apa yang mesti kita lakukan untuk mengambil pasar itu? Contoh nih, sekarang saya mau nanya nih, nggak usah terlalu jauh. Tomat, ada berapa perputaran perekonomian khusus, berapa ton tomat yang dijual di pasar itu? Sampai di pasar. Sampai di pasar itu. Kalau dalam yang singgah di Wonomulyo kan ya, itu minimal 2,8 ton. 2,8 ton per harinya. Per hari. Iya. Dan itu barang dari luar. Dari luar. Oke. Itu baru tomat ya? Baru tomat ya. Terus yang sedangkan 38 jenis hortikultura yang dipasarkan di Wonomulyo setiap hari. 38 jenis varietas. Varietas ya. Bawang putih dan segala macam itu kan. Macam. Nah, ini luar biasa sekali sebenarnya ini. Jadi teman-teman sekalian, generasi muda yang melihat Giant Channel ini sebenarnya ada potensi sebenarnya. Mudah-mudahan dengan apa yang telah dipresentasikan oleh Saudara Lin tadi ini, itu bisa membuka pikiran teman-teman ya kan? Membuka pikiran teman-teman yang ada khususnya di Pulau Limander. Kalau kalian punya tanah sejengkal, ya kan? Maksudnya ini pengandaian. Pengandaian. Kalau kalian punya tanah sejengkal, manfaatkan tanah itu. Ya kan? Manfaatkan tanah itu, setidaknya itu bisa mensuplai sedikit dari barang yang dari luar masuk ke sini, kan? Betul, dan itu bisa menjadi sebuah penghasilan kita. Nah, terus oke lah, sekarang kita kan sudah tahu nih, titik jelasnya kita sudah tahu, titik terangnya kita sudah tahu. Apa yang mesti kita harus lakukan ke pemuda-pemuda kita hari ini, generasi kita hari ini? Ya, kalau saya sih Kak, ya mungkin masih dengan cara sederhana. Kita harus membuat mereka sadar sendiri. Nggak usah kita mau bikin forum mau bagaimana, tapi kalau memang pemerintah mau mensupport kami siap untuk kerjasama, baik itu dari KKPTI sendiri. KKPTI sendiri, kita open bagaimana kita menunjukkan kepada teman-teman ini bahwasanya pertanian itu punya potensi yang luar biasa. Karena jujur Kak, saya menilai bahwa masyarakat itu sendiri hari ini tuh udah ndak pakai ini lagi berpikir. Tapi dia pakai ini. Melihat dulu. Apa yang dia lihat, itu yang mereka akan coba buat. Itu akan mereka lakukan. Sama halnya kami kemarin Kak, saya kan coba bertani kangkung seperti yang tadi. Saya punya itu Kak hanya 3,7 are. 3,7 are. Dan itu potensi penghasilannya minimal 400.000 per hari. 400.000 per hari? Iya. 400.000 per hari. 3,7 are. 3,7 are. Oke. Ya. Ya. Itu potensi hasilnya kangkung ya. 400.000. Dan ketika itu sudah terlihat Kak, 2 bulan saya jalani, 1 dusun itu coba tanam kangkung. Saya bilang enggak begitu caranya. Karena kalau kita semua tanam kangkung, siapa yang mau beli? Gitu. Iya, betul. Gitu. Tapi kan masyarakat ini apa yang dia lihat? Makanya saya bilang kemarin, saya punya metode, kita buat klaster. Dari 38 jenis hortikultura yang dipasarkan di Wonomulyo ini, itu yang kita klaster. Kan untuk menghasilkan katakanlah kangkung tadi itu Kak, saya bertani itu dan saya perlu buruh tani sekitar 3-4 buruh tani. Nah, kalau dalam satu jenis ya, satu jenis ini punya 3-4 buruh tani, kalau 38 jenis itu sudah berapa lapangan kerja terbuka? Betul.
Nah, salah satu contoh umpama nih wortel. Kita kan punya dataran tinggi di Kabupaten Polewali Mandar. Ya. Nah, salah satunya di Desa Piriang Tapiko itu. Di potensi buat itu potensi tanaman dataran tinggi ya, hortikultura. Nah, untuk menghasilkan 1 ton wortel dalam 1 hari itu kan kita hanya perlu sekitar 12 hingga 14 are. 12 hingga 14 are. Kecil ya? Kecil. Dan itu untuk satu petani. Satu petani. Nah, untuk menutupi dalam itu kalau dalam 1 hari Kak langsung disekap sama pasar yang tersedia. Maksudnya langsung habis itu kalau 1 ton. Iya. Oh ya, oke. Langsung habis. Nah, sementara kan kita perlu 3 per hari nih Kak. Per hari. Jadi kalau 1 orang punya buruh tani 5 ya. Kali 30 orang yang bertani khusus wortel, masing-masing punya 5 buruh tani. Iya. 150 tenaga kerja yang terserap. Lalu kemudian per hari 1 ton itu bisa terjual langsung. 1 ton bisa terjual langsung. Itu sebenarnya. Nah, karena kami sudah coba pernah buat perang harga, Kak. Hah? Ya, gimana ceritanya? Jadi ceritanya gini. Tomat. Tomat itu kami pernah panen 8 ton. Iya. Panen 8 ton. Dan kami coba cek harga di pasar, itu harga dari luar Rp4.500. Dan saya bilang sama petani waktu itu, saya akan coba buat perang harga. Iya. Dan bagaimana nak? Nah, ini kan orang-orang tua yang masih kita bina itu orang tua. Jadi gini Pak, saya 4.500 dari luar nih, tapi saya cuma mau bandrol 3.000. Iya. Kira-kira siap enggak ini, karena saya enggak punya modal. Saya betul-betul hanya punya pikiran ini untuk kita semua, tenaga dan pikiran. Bilang enggak apa-apa nak. Memang kita mau belajar ini, enggak masalah itu. Itu pun sudah kan 3.000 itu sudah harga luar biasa Kak. Itu harga 1.000 aja tomat kan lumayan itu. Nah, harga 3.000 pada saat kita bandrol harga itu Kak, memang enggak laku dari luar. Dari luar itu enggak bisa masuk. Nah, nanti tunggu habis kami punya baru mereka bisa masuk. Jadi poinnya adalah kenapa pasar itu selama ini bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun sudah kita dikuasai dari luar, karena kita tidak sedia dengan produk kita. Nah, itu dia. Jadi kita kan sudah pikiran itu sebenarnya kan baru hadir di tahun-tahun belakangan ini gitu kan. Pikiran seperti itu. Nah, kita kan tidak sadar bahwa berpuluh-puluh tahun di belakangan ini kita kan sudah disuguhi dengan artinya barang-barang dari luar itu sudah masuk ke daerah kita gitu kan. Betul. Sebenarnya tidak jadi masalah. Itu tidak jadi masalah. Mau barang luar masuk dari kita itu tidak jadi masalah. Cuman artinya kita ingin melihat kesejahteraan petani ya kan. Kita ingin bagaimana caranya memberikan dukungan, memberikan dorongan, lalu memberikan penjelasan yang sedetail mungkin terhadap generasi kita hari ini. Nah, potensi yang kalian lihat ini sebenarnya sudah nyata. Nyata sekali di hadapan mata kita itu kan. Sudah nyata di hadapan mata kita. Nah, kenapa? Apa sih yang membuat kita enggan untuk bergerak gitu loh? Apa yang membuat kita enggan untuk bergerak? Nah, sedangkan kondisi ini betul-betul sudah nyata. Dari sekitar berapa tadi? 3 are ya? 3,7 are? 3,7 are itu bisa menghasilkan sampai 1 ton ya? 400.000. 400. Kalau wortel itu 12 hingga 14 are. Ya, untuk tadi yang tadi itu kangkung ya? Iya, kangkung itu sudah bisa menghasilkan 400.000 per hari. Ini sudah luar biasa. 400.000 per hari kali 1 bulan itu sudah berapa? Kalau kita hitung rendimennya, taruhlah misalnya 50%, 200.000 per hari. 200 kali 3, 2 kali sudah 6 juta loh. Sudah 6 juta. Dan itu bisa itu satu varietas. Kan? Itu satu varietas. Dan itu bisa mengalahkan itu sudah mengalahkan gaji UMR itu. Itu 3 kali lipat UMR. 3 kali lipat UMR. UMR Jakarta 4,9. 3,9 itu sudah di atas dari itu. Oh, udah. Iya, 3,9 itu sudah di atas dari itu. Dan ini sangat luar biasa. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya yang menjadi masalah itu tadi adalah kita tidak punya stok. Stok produk. Stok produk kita tidak punya. Sedangkan pasar tiap hari memerlukan. Pasar tiap hari. Contoh tadi misalnya tomat. Dalam per hari harus habis 2,8 nih.
Ya kan, per hari kan minimal 2,8 ton. Siapa yang punya di daerah kita di sini yang punya tomat 2,8 ton per hari? Kan tidak ada. Tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Tidak ada. 16 kecamatan di sini tidak ada. Ini menarik gini. Jadi pemerintah daerah, ya kan? Pemerintah daerah Pulau Limandar, terus kemudian Dinas Pertanian Pulau Limandar, lalu kemudian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ini adalah sebuah gambaran. Ini adalah sebuah gambaran yang benar-benar fakta di lapangan bahwa yang terjadi sebenarnya, kita cerita Pulau Limandar ini adalah sebagian kecil dari Indonesia. Ya kan, sebagian kecil dari Indonesia, dan saya rasa ini menjadi sebuah bukti konkret satu daerah, dan bisa saja di daerah lain pun seperti itu. Ya kan? Betul. Jadi saya sangat tertarik dengan pemikiran Lin tadi. Memang pada awalnya mungkin sebelum kita melakukan itu kita harus melakukan riset dulu kan. Riset supaya dulu. Kita bisa tahu bahwa kuota dari hortikultura aja ya, kuota dari hortikultura di pasar terdekat kita ini itu butuhnya sekian dalam per hari gitu kan. Betul. Lalu kita bisa melakukan gerakan setelah itu. Nah, oke, luar biasa sekali sebenarnya ini. Nah, inilah yang jadi dorongan besar untuk saya pribadi, Kak. Di mana Pak Bupati juga sempat ini kemarin waktu kami dapat sedikit cenderamata dari Dinas Pemuda dan Olahraga di bawah naungan sentuhan langsung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, diberikan sebagai pemuda pelopor pangan. Pemuda pelopor pangan. Ya. Jadi sudah pernah dapat penghargaan pemuda pelopor pangan di Polewali Mandar ini. Oke. Nah, sekarang begini, Lin kan sekarang persoalan pertanian itu sudah banyak tetek bengek yang Lin lihat ya. Mulai di daerah luar sana, di Thailand, di Singapura dan lain-lain. Lalu kemudian datang ke Indonesia. Nah sekarang saya ingin menawarkan sebuah pola pikir, saya ingin menawarkan sebuah metodologi yang Lin bangun, kan? Coba buatlah sebuah konsep metodologi pertanian generasi hari ini yang kira-kira barangkali kita bisa sodorkan untuk bisa bekerja sama dengan Pemda setempat ataukah mungkin ke Kementerian Pertanian gitu. Kira-kira apa plan yang seharusnya kita bisa lakukan? Iya, kalau saya hari ini Kak, selalu sih diminta sama beliau. Schedule saya sudah jadi Kak, paparan saya sudah jadi. Selalu saya diminta sama beliau, Pak Bupati, Pak Andi Ibrahim Masdar, untuk mempresentasikan tentang program apa yang perlu kita buat jadi gebrakan untuk khususnya di Polewali Mandar ini. Tapi paling tidak Lin kan sekarang sudah hampir 3 tahun ya. Sudah hampir 3 tahun di sini. Paling tidak kalau saya sih, kita minta ke pemerintah daerah misalnya nih, kita ada pilot project gitu loh. Satu lahan ya kan. Ada satu lahan pilot project, dan itu bisa menjadi bahan edukasi buat petani-petani tetangga yang ada sebelah sana misalnya. Contoh yang kita terapkan, apa yang kita ingin terapkan dengan hasil riset kita selama ini, mungkin kita bisa dengan media ini mungkin kita bisa sampaikan ke pemerintah daerah bahwa alangkah bagusnya ketika generasi muda ini yang dipelopori oleh Lin misalnya, itu ada pilot project. Ada pilot project yang bisa juga menjadi aset daerah, kan? Menjadi aset daerah. Apakah misalnya itu adalah lahan daerah itu sendiri, ya kan, tanah negara misalnya kan, ataukah misalnya lahan rakyat yang barangkali kita bisa kondisikan dan kerjasama dengan rakyat untuk membuat sebuah pilot project gitu loh. Karena ini saya lihat tadi paradigma para petani kita sekarang itu berpikir tidak melalui otak lagi, tapi berpikir dengan mata. Jadi dia harus melihat dulu dong. Betul. Ternyata seperti ini cara bertani yang bagus. Contoh nih, pernah saya dengar dari Lin juga, menanam kangkung itu di dalam 1 hektar, setengah hektar misalnya, kita tidak langsung 1 hektar itu langsung tanam semua gitu kan. Jadi sehari sekian bedeng, ya kan? Sehari sekian bedeng, sehari sekian bedeng, hingga mencapai 17 sudah panen di bedeng yang pertama tuh. Gitu. Besoknya panen lagi bedeng kedua, besoknya lagi panen lagi bedeng ketiga. Jadi tidak ada jeda.
Jadi setiap hari orang panen. Setiap hari orang panen. Walaupun misalnya 18 hari panennya. Ya. Tapi setiap hari panen. Setiap hari panen. Dan itu bisa dilakukan ke setiap tanaman horti ya? Iya, setiap tanaman horti bisa. Bisa ya? Bisa. Kayak misalnya di selada. Iya, gitu. selada bisa. Walaupun ya? Selada gak 28 hari ya. Tapi bisa. 28 hari bisa. Jangankan itu Kak, 20 ini masih hitung hari ya. Hitung bulan saja tomat bisa. Nggak pernah putus. Iya. Kita cuma sediain petaninya berapa? Umpama kita perlu 30 ya. Kita sediain 30 petani tomat. 30 petani 30 tomat. Petani cabai, 30 petani ini. Itu tidak akan pernah putus, Kak. Tidak akan pernah putus. Hari ini si A tanam ini, tanam sekian berapa wilayahnya. Si B besok tanam sekian, si C besok tanam sekian. Itu tidak akan pernah putus. Yang penting berbentuk hortikultura, kita bisa buat klaster yang mereka tidak pernah putus panennya. Nah, kalau kita kembali kepada jumlah potensi Kak. Iya. Kan kemarin ini kan sempat saya dengar Kak, Polewali Mandar ya. Dari angka 16 tahun sampai 29 tahun itu mencapai 131.000. 131.000 jiwa. Dari usia 16 tahun sampai 29 tahun. Ini disampaikan langsung oleh asisten 1 ya. Oleh asisten 1. Itu data generasi muda yang dimiliki oleh Polewali Mandar hari ini. Nah, ini bahwa ini kalau kita pandang nggak, ini potensi kita luar biasa. Iya. Nah, ini sudah bagian dari bonus demografi ini. Betul. Nah, sementara angka pengangguran di dalam sana luar biasa juga ya. Luar biasa. Nah, kemarin saya sampaikan sama Pak Bupati, dari angka 1,8 miliar itu katakanlah kita ambil 50% aja. Ya, 50%. 50%. Itu bisa di angka 900 juta. Nah, kalau dia diambil standarnya kalinya 100.000 UMR, kita ambil standar UMR Polewali Mandar dari 900 juta kita ke 100.000 per orangnya gitu kan, itu sudah berapa lapangan kerja terbuka. Iya. Itu besar itu. Itu besar. 900.000. Iya. 900 juta per hari. 900 juta. Katakanlah 100.000 pekerja. Kan gini Kak, dalam satu petani itu kan mampu mempekerjakan buruh tani. Iya. Ada buruh taninya. Karena tidak mungkin dong. Saya mau buka lahan 10 are. Saya dengan sendiri kan tidak mungkin kalau hortikultura. Kita mesti perlu buruh tani. Nah itu yang kita pekerjakan. Lapangan kerja kan secara tidak langsung buat mereka. Buat mereka. Iya. Dan memang menjadi target saya Kak pribadi, jujur ya Kak ya, tawaran dari luar ini saya sampai hari ini ex perusahaan kami kemarin itu masih panggil. Iya, bukan saya tidak dipersoalkan lagi soal seremoninya, selerinya, saya tidak persoalkan lagi soal itu. Tapi karena kecintaan sendiri Kak, untuk daerah sendiri, saya masih menolak itu. Ini luar biasa ini. Nah, yang menjadi impian saya di sini Kak, saya akan coba hijrah lagi. Kalau saya sendiri, program kami sendiri sudah tercipta 10.000 lapangan kerja. 10.000 lapangan kerja. Jadi target itu ya? Itu target saya sendiri Kak. Dan alhamdulillah hari ini ya adalah beberapa ibu-ibu petani, bapak-bapak petani yang sudah mandiri betul-betul mau menyerap konsep yang sudah kita berikan. Iya, karena memang konsep ini memang menarik. Jadi saya memang sering ketika ada pertemuan di beberapa tempat ya, khusus untuk petani generasi muda ya kan. Ya. Saya sering menggaungkan itu, saya sering melontarkan perkataan bahwa sebenarnya potensi kita cuma luar biasa sekali di Indonesia. Ya. Cuman kemauan kita itu loh yang terjadi. Ya, ini. Cuman kemauan kita, karena ya kita di Indonesia ini kan ya malasnya lebih banyak. Ya, betul. Malasnya lebih banyak. Contoh nih misalnya, kita kemarin ada satu produk
pupuk nih. Satu ada produk pupuk, di mana aplikasi dari produk pupuk itu untuk mencapai target yang dihasilkan, targetnya bisa sampai kira-kira sekitar di dalam 1 hektar itu bisa mencapai sekitar 14 hingga 17 ton gabah dalam 1 hektar. Nah, sehingga hari ini kan standarnya paling sekitar 7 tuh. 7 dan 8 itu sudah sangat bagus itu. 7 sampai 8. Nah, sedangkan target kita kan kemarin ketika benar-benar melakukan sesuai dengan SOP, itu bisa mencapai target sekitar 14, 16, 17. Itu bisa. Cuman kembali lagi ke persoalan petaninya nih. Nah, ketika SOP-nya kita sampaikan ke petani, contoh dengan menyiram, ya kan, semprot itu kan, mengocor, itu bisa dilakukan 1 kali dalam 1 minggu, mereka sudah agak keberatan. Mereka sudah agak berat itu, melakukan setiap minggu. Hingga 8 minggu, kan 8 minggu nih, sekitar kalau tidak salah 120 hari. Hingga 8 minggu, mereka agak berat melakukan itu. Jadi kembali lagi ke persoalan kebiasaan petani kita, pengennya mau kerjanya tidak terlalu berat, tapi hasilnya besar kan nggak seimbang kan, nggak seimbang. Kalau pengennya kita hasilnya besar, ya harus, memang kita betul-betul harus bekerja keras. Gitu. Nah, itulah yang makanya saya tabe ya Kak ya, saya sedikit ini. Kemarin kami sempat diskusi dengan beberapa dari instansi pertanian, baik itu dengan Pak Kabid Ekonomi sendiri. Saya bilang program yang hari ini, yang kemarin-kemarin yang saya sering dapati di lapangan itu adalah bagaimana pemerintah datang ke masyarakat ini memberikan ikan. Nah, maksudnya gimana? Yang gini, saya analogikan sedikit. Kalau saya kasih Bapak ikan seekor, pertanyaan saya, berapa lama Bapak makan ikan? Sekali makan habis. Sekali makan habis. Tapi coba saya balik ya Pak. Saya datang ngasih pancing ke Bapak. Pertanyaan saya sama. Berapa lama Bapak makan ikan? Selama pancingnya masih ada. Selama pancingnya masih ada, Bapak akan makan ikan. Kalau di sungai ini tidak ada ikannya, Bapak akan pindah pindah ke sungai yang lain. Ke sungai yang lain. Nah, yang selama ini yang datang ke masyarakat itu adalah kita asik sekali memberikan ikan. Akhirnya masyarakat lupa bahwa pancing itu ternyata lebih penting dari ikan. Gitu. Nah, ini yang perlu kita klaster Kak. Contoh nih Kak, kita bicara soal permasalahan harga gabah tidak pernah diselesaikan di Kabupaten Polewali Mandar. Nah, ini pernah dirasakan oleh Thailand Kak. Di tahun 1996 sampai 1999 itu di Thailand sangat dirasakan harga gabah yang pelontang-pelanting. Nah, kemudian sahabat saya yang tadi sempat saya cerita itu Kak, di sini itu di tahun sekian itu formula sudah ada. Formula sudah ada, seperti yang Kakak sampaikan tadi kan. Nah, itu kami kerajaan Thailand sendiri Thailand langsung ambil alih itu bagaimana bekerja sama dengan formula. Beberapa formula. Nah, otomatis kan kerjasama dengan beberapa formula, hasil panen kan meningkat. Benar. Persoalan harga tidak kan nanti lagi. Petani ini Kak, saya lihat ya, tabe Kak. Kalau hasil itu sesuai dengan standar, petani itu tidak akan bising. Dia tidak akan ribut. Betul. Tapi kalau dia lagi gagal panen, mempersoalkan harga. Mempersoalkan harga kan. Sedikit. Walaupun di atas harga Rp100 dari harga standar, masih dipersoalkan Kak. Karena memang hasilnya sedikit. Gitu. Jadi berdasar kepada hasil dari kepada hasil. Nah, saya bilang sama teman-teman kemarin yang coba ngajak diskusi kan. Coba ini formula dari berbagai macam jenis formula kita ajak kerjasama. Benar. Di Kecamatan Polewali formula A kamu di sini ya. Kita klasterkan. Kita klaster. Formula B kamu di Matakali. Formula C kamu di Wonomulyo, kamu di Tapango. Benar. Kamu di Mapili, kamu di Luyo. Dan itu pun bisa kita presentasikan. Kak. Hasil dari formula A bisa sekian. Benar. Hasil formula B bisa sekian. Benar. Nah, kok gitu aja kok repot sih? Aduh. Saya analogi sederhana saya nih Kak. Jadi intinya sekarang bagaimana kita memberikan injeksi kepada generasi muda hari ini
apakah injeksi melalui nutrisi otak gitu kan, nutrisi pikiran, keilmuan kepada mereka bahwa kalian punya potensi yang sangat luar biasa. Betul. Kalian, kalau saya sih intinya begini, kau mau pergi ke luar negeri misalnya nih, cari kerjaan, yang dicari kan satu, cari duit kan, untuk kebutuhan hidup, ya itu kan. Terus kemudian ketika kau di sini, lalu kemudian kau bertani, ada hasil dan dijual, kan duit juga ujungnya. Terus bisa juga menghasilkan, ya kan, memenuhi kebutuhan hidup juga kan. Betul. Intinya kan cuma satu, intinya kan persoalan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita hari ini, ke depan, dan anak-anak kita kan itu. Nah, saya rasa ini sudah sangat kompleks sih sebenarnya ini. Itu sudah sangat kompleks, mulai dari keilmuan strategi perekonomiannya, strategi pemasarannya. Kita kan sudah dapat semua gitu kan. Tinggal bagaimana mentransfer knowledge itu ke mereka itu. Bahwa sebenarnya yang kau lakukan itu untuk pemasarannya bisa dengan gaya seperti ini, ya kan, seperti itu. Persoalan budidayanya kan sudah ada juga, ya kan. Tinggal bagaimana kita memberikan mereka itu aja sih sebenarnya untuk hari ini. Kira-kira harapan terakhir Lin kepada teman-teman generasi muda kita hari ini? Ya, untuk saya sih teman-teman kepada generasi muda Kabupaten Polewali Mandar, khususnya umumnya di Sulawesi Barat dan menyeluruh di Indonesia, kita kembali review bersama bahwa negeri yang kita cintai ini pernah dijajah berabad-abad tahun. Itu hanya persoalan rempah-rempah. Betul. Ya. Itu potensi, nyata itu. Dan itu adalah potensi. Nah, mari kita sama-sama memberikan cinta kita, kepada negeri yang besar ini, bangsa yang besar ini, untuk mempertahankan itu, kekayaan kita. Nah, apapun bentuknya, nah, baik itu dari segi teman-teman mau mengambil alih pertaniannya, pemasarannya, nah, tapi ciptakan sebuah karya yang memang memberikan gambaran besar bahwa kita adalah putra terbaik Indonesia. Oke, siap. Terima kasih, Lin. Terima kasih waktunya hari ini. Thank you banget, Bro. Amin. Saya berharap ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, Kak. Artinya tugas kita hari ini kan bagaimana kita bisa memberikan nutrisi. Amin. Kepada generasi kita. Itu harapan saya. Itu harapan kita ke depan. Artinya mendukung mereka bagaimana bisa berjuang bersama lah, saya rasa. Siap. Untuk menegakkan kembali bahwa memperkuat kembali tagline kita bahwa Indonesia adalah negara agraris. Penuh dengan kekayaan. Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa Belanda datang ke Indonesia hari itu karena persoalan rempah-rempah yang ingin dicari di Indonesia. Saya kira demikian untuk pemirsa Giant Channel. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini adalah sebuah pelajaran edukasi buat kita semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa? Oke. Saya bisa sampaikan sedikit. Silakan. Oke, teman-teman, ya khususnya untuk generasi muda di Polewali Mandar Hari ini saya sengaja pakai kostum kebanggaan saya. Ya. Siap. Ini adalah pemuda tani Luyo. Tapi Luyo ini bukan daerah, Kak, ya. Maksudnya apa? Bukan wilayah. Tapi Luyo ini dalam bahasa Mandar itu diartikan loka. Dan loka itu adalah pangan. Jadi saya adalah pemuda tani pangan. Oke, luar biasa tagline-nya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah gambaran yang sangat konkret buat teman-teman generasi muda petani di Indonesia. Siap. Thank you, makasih banyak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.